Ya, keutamaan salat. Yang pertama, salat merupakan rukun Islam kedua. Ya, seperti yang saya katakan, rukun itu bagian yang penting dari suatu hal. Ya, maka salat sebagai rukun Islam kedua, dia adalah bagian yang paling penting. Ya, setelah syahadat tentunya. Ya, jadi kalau orang nggak salat, ada rukun yang tidak terpenuhi dalam keislamannya, sehingga Islamnya bisa gugur dia. Ya, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, padahal dia mampu. Nah, bisa gugur keislamannya. Karena itu bagian dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamat salah wa itaz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu kesaksian tidak ada Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada ma'bud yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Itu satu, ya. Salat adalah rukun agama, ya, rukun Islam. Yang kedua. Kemudian salat juga dikatakan sebagai tiang agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu as-samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dariku, ya, kecuali dengan hak Islam. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab atas mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat bagian dari rukun, kemudian juga dikatakan sebagai tiang agama. Ketiga, salat adalah merupakan amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Hal pertama yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha. Jika salatnya baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, ya, ai faza wa zafar, atau dia akan mendapatkan kemenangan atau selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi jika salatnya rusak, ya, maka ia akan rugi dan gagal. Ya, fa in tanqasa min faridatihi syai'an qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in wa yukammala biha man taqasa minal faridah. Ya, kemudian Allah berfirman, ya, kepada para malaikat ini, Pak. Periksalah, unzuru, apakah hamba-hambaku tadi mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Summa yakunu sa'iru amalihi ala hadha. Kemudian seluruh amalannya akan diperlakukan seperti itu. Artinya apa? Salat-salat sunnah kita itu akan menjadi penyempurna dari kekurangan yang ada dalam salat-salat wajib kita. Ya, jadi salat ibadah sunnah itu meskipun tidak wajib, tetapi ketika itu dilaksanakan, ya, itu akan bisa menutupi, ya, kekurangan-kekurangan atau menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, kemudian Allah mengatakan summa yakunu sa'iru amalihi ala hadha. Dan itu juga berlaku untuk amalan-amalan yang lain. Misalnya puasa sunnah, ya, umroh sunnah, dan seterusnya. Ya, jadi ini beberapa hadis pekan lalu yang kita bahas tentang keutamaan salat, syarat dan rukunnya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ancaman, Pak. Ancaman dari yang akan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, ancaman Allah, ancaman agama ini terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi meninggalkan salat itu termasuk perbuatan dosa besar, ya, dan pelakunya mendapatkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayyan." Ini surat Maryam ayat 59. Jadi potongan ayat. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti
yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat, ya, itu besar sekali kemungkinannya untuk tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali kemungkinannya untuk makin jauh dia dari agama ini, makin tersesat dia. Ya, kalau dia meremehkan salat, ya, mengabaikan kewajiban salat. Ini surat Maryam ayat 59. Ya, Allah katakan fasaufa yalqauna ghayyan, maka mereka akan tersesat, ya, semakin jauh. Lalu kalau di dalam hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu as-samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Ini hadis yang tadi, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dariku, kecuali dengan hak Islam. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi bahasa ancaman ini, Pak. Ya, Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah. Ya, sampai manusia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dan seterusnya tadi. Mendirikan salat. Ya, itu bagian dari hal yang sangat-sangat ditekankan dalam agama ini. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya, ya, pembeda atau pemisah antara seseorang, maksudnya orang-orang beriman, Pak, ya, bainal syirki, dan orang-orang yang musyrik, wal kufri, dan juga orang-orang kafir, tarkas salah, yaitu meninggalkan salat. Ya, jadi ini bahasa yang keras, Pak. Jadi minimal kalau ingin diakui sebagai muslim, orang itu harus sholat. Ya, maka yang disebut dengan apa? Islam KTP, ya. Kalau dia nggak sholat itu di hadapan Allah bisa jadi nggak Islam dia, meskipun KTP-nya Islam. Ya, tapi dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalam hadis yang lain dikatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat muta'ammidan secara sengaja, faqad kafara jihara, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Ya, jadi meninggalkan salat dengan sengaja, Pak. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa pembeda antara seorang yang beriman dengan orang-orang syirik atau orang-orang kafir itu adalah salatnya. Ketika seseorang meninggalkan salat, dia bisa masuk ke golongan yang kiri ini. Ya, ketika dia meninggalkan salat secara sengaja, dia bisa masuk ke golongan yang bukan Islam. Ya, makanya saya baru lalu selalu mengatakan bahwa tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, kecuali salat di mana Allah memanggil Nabi secara langsung. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ibadah yang lain semuanya melalui malaikat Jibril wahyu-wahyunya, Pak. Ya, kemudian salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada gantinya. Ya, kalau seseorang nggak mampu zakat, dia nggak wajib bayar zakat. Dia bisa jadi mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat. Kalau dia nggak mampu puasa secara fisik, dia nggak wajib puasa. Ya, dia boleh membayar fidyah. Ya, kalau orang nggak mampu haji, banyak amal-amal ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Ya, tapi sholat tidak. Sholat tidak ada kata bila mampu, tidak ada. Ya, salat. Kalau kalian nggak bisa salat sambil berdiri, salatlah sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil tidur. Ya, dengan menggerakkan anggota badan, tangannya bisa digerakkan. Kalau nggak bisa menggerakkan anggota badan, maka dengan isyarat mata. Ya, kalau nggak bisa wudu gimana? Dia harus tayamum. Ya, kalau nggak bisa tayamum sendiri gimana? Ditayamumi, dibantu. Ya, misalnya sudah sakitnya sudah sangat parah, misalnya, Pak. Ya, nggak bisa lagi dia
turun untuk ngambil air wudhu, kemudian tayamum juga nggak bisa karena badannya sudah lemah sekali. Ya, keluarganya di situ ya harus mentayamumi dia, dibantu bertayamum. Ya, kemudian diajarkan untuk sholat. Kalau kesadarannya masih ada, ya kalau kesadarannya sudah hilang ya nggak wajib sholat. Ya, tapi kalau dia masih bisa berkomunikasi, hanya fisiknya yang lemah, ditayamumi, diingatkan untuk sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi hati-hati dengan sholat ini, Pak. Ya, kemudian Buraidah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, ini hampir sama maknanya. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya, barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Ya, hadis riwayat Muslim. Syakik bin Abdullah, seorang tabi'in, ya, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu, ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan itu adalah merupakan kekufuran bagi orang itu selain dari sholat. Paham nggak maksudnya, Pak? Artinya apa? Sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya, sholat itu lebih besar. Apa? Orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada berzina. Orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada minum khamr. Orang meninggalkan sholat secara sengaja, dosanya lebih besar daripada narkoba. Ini dosa-dosa besar ini. Ya, tapi kalau dia masih beriman, kemudian dia masih melaksanakan sholat, ya, dia akan jatuh dalam kefasikan. Fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar, dosanya juga besar, siksanya juga besar, tapi dia tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau orang sudah meninggalkan sholat, ya, muta'ammidan, secara sengaja tadi, faqad kafara jihar, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Ya, lalu dikatakan tadi oleh Syakir bin Abdullah, seorang tabi'in, bahwa tidak ada, ya, di antara para sahabat tadi melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan lalu Nabi mengatakan dia telah kufur selain ibadah salat. Ya, nah, jadi berdasarkan ayat, kalau di ayat ada, Pak, ya, surat Al-Mudaththir ayat 42, ya, suatu ketika penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka, ya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor ini? Kemudian para penghuni neraka tadi mengatakan, ya, qalu lam naku minal musallin. Ya, dulu waktu di dunia kami ini bukan bagian dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya, jadi ada neraka khusus, tempat khusus di neraka untuk orang-orang yang tidak sholat, namanya neraka sakor. Ya, ini surat Al-Mudaththir ayat 42. Ya, jadi anak-anak kita, ya, siapapun, jangan sampai di dalam rumah itu ada yang nggak sholat. Ya, itu bisa mendatangkan bala. Ya, jadi di rumah semua harus sholat. Ya, kalau yang laki ke masjid. Ya, yang anak-anak dididik, ya, supaya dibiasakan datang ke masjid. Ya, kalau yang perempuan kan utamanya dia sholatnya di rumah. Ya, sholat-sholat wajib. Ya, nah ini beberapa hadis dan beberapa ayat yang merupakan ancaman keras, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat itu bisa menjatuhkan seseorang pada kekafiran. Ya, kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, dia meremehkan sholat. Sebenarnya masih ada, Pak, beberapa hadis yang lain, ya, banyak hadis yang lain. Tapi ini hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini tidak semuanya. Ya, misalnya ada juga hadis yang mengatakan bahwa nanti di alam kubur, ya, ketika dia baru selesai dikubur, belum jauh orang itu meninggalkan kuburannya, ya, itu dia sudah didatangi ular. Ya, kalau orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang sengaja meremehkan sholat, dia didatangi ular, disiksa oleh ular itu, dililit oleh ular. Ya, dan siksa kubur yang lain juga tidak berhenti untuk orang-orang yang tidak sholat ini. Di hari kiamat nanti, mereka akan menjadi orang-orang yang berwajah hina. Ya, wajahnya hitam, hina, kulitnya dibakar. Setiap kali kulit itu hangus akan diganti dengan kulit yang baru.
kemudian dibakar lagi, ya, diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi, agar azab itu abadi. Ya, kemudian juga hilang semua amal baiknya. Ya, orang nggak sholat, sebaik apapun dia, nggak ada artinya. Ya, apakah dia mengaku Islam atau dia bukan Islam, apalagi bukan Islam. Ya, kalau dia tidak sholat, sebaik apapun dia, ya, terhadap sesama manusia. Tapi kalau dia tidak sholat, hilang semua amal baiknya, nggak ada pahalanya. Ya, nah, memang kan dalam pandangan Islam orang yang tidak ketika seseorang tidak sholat maka dia kafir. Orang kafir kan tidak ada ininya, nilainya, kebaikannya. Ya, wa may tabaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, orang yang memilih selain Islam la yuqbal, tidak diterima amal-amal baiknya. Wa huwa minal khasirin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat.